merusakkan tujuan hidup ya kita tuh apa kan, berkarir, keluarga, anak lulus kuliah, ya kan, beribadah, kesehatan, investasi, traveling dan lain-lain. Ya, itu masing-masing orang punya tujuan hidup sendiri ya, dan nggak bisa dipukul rata gitu. Karena saya punya kenalan yang tujuan dia tuh sebenarnya dia pengen traveling ke banyak negara gitu. Jadi sampai umur 30 tahun dia belum punya rumah. Kenapa ya? Tujuan dia seperti itu ya. Salah nggak? Ya balik lagi ke tujuan masing-masing seperti apa. Orangnya nggak menikah, nggak punya rumah, tapi dia udah traveling ke banyak negara. Ya mungkin tujuan dia seperti itu dia, yang dia inginkan ya. Oke. Nah sekarang sudah tercapai tujuan hidup kita. Kita bicara umum-umum aja dulu ya. Biasanya umum kan biasanya satu, kalau kita sudah mulai nikah, sudah berkeluarga kan, yang jadi kepikiran pertama apa sih? Rumah tinggal dulu kan, masa ngontrak terus gitu kan, atau masa tinggal sama mertua terus ya kan, rumah tinggal. Terus juga, nanti kalau udah punya rumah tinggal, gitu. Nah, kebanyakan rumah tinggal, kalau kita status kebanyakan pendapatan income terbesar itu kan karyawan di Indonesia kan. Karyawan kalau mau beli rumah itu kan sangat-sangat sulit sekali kalau dia mau beli cash. Logikanya gitu kan. Karena gini, saya punya income misalnya, saya bisa sisihkan income saya sampai misalnya 40% sebulan untuk nabung beli rumah. Oke. 3 tahun saya kumpul uang, misalnya harga rumah yang saya taksir misalnya harga 700 juta misalnya. 3 tahun terkumpul 700 juta. Tapi mungkin rumah yang mau dibeli harganya bukan 700 juta lagi, mudah naik lagi. Karena harga rumah itu kan cenderung akan naik kan. Sehingga apa? Dengan uang ada mungkin saya harus geser rumahnya ke daerah pinggir lagi, yang lebih murah lagi. Nah, gimana untuk dapat rumah bisa yang paling cepat? Ya salah satunya lewat KPR. Logikanya gitu kan. Karena kalau kita maksain untuk nabung sampai seharga rumah yang kita tuju, beberapa tahun kemudian terkumpul uangnya, harga rumahnya udah naik lagi. So yang paling make sense adalah KPR. Nah, orang kalau mau ambil KPR, pasti ada kepikiran apa? Kapan saya cepat lunasin KPR-nya? Itu selalu seperti itu. Pengalaman saya punya KPR dan saudara punya KPR pun sama. Saya ingin cepat lunas KPR-nya. Oke? Ya, atau tinggal cek aja. Terus, punya pendidikan kesehatan masa tua nggak? Karena tadi, yang grafik yang tadi kan, masa tua itu income-nya tetap, kalau kita udah punya persiapan pensiun ya, tapi cenderung biayanya keluar lebih besar, terutama biaya kesehatan. Perlindungan kesehatan masa tua udah ada belum? Kalau sekarang sih kita dibantu dengan adanya BPJS ya. BPJS itu kalau saya lihat sangat membantu banget gitu. Orang-orang yang sudah tua itu terbantu biaya pendidikan, minimal biaya kesehatannya akan tercover sebagian besar di situ yang biaya mahal-mahalnya. Gitu. Okay? Terus juga biasanya kalau orang berkeluarga kendaraan udah dipikirin kan, terutama kalau kantornya jauh-jauh gitu kan, kendaraan baru ada tidak kan, terus punya cadangan dana nggak untuk jaga-jaga tadi yang dana cadangan, dana darurat tadi ya. Terus biaya pendidikan anak, nggak cuma kuliah sih, tapi kenapa kuliah atau kuliah, karena kuliah bisa biaya pendidikan paling tinggi di situ. Masuk fase kuliah, itu biaya pendidikan anak bisa paling tinggi di situ. Bukan cuma dari biayanya, tapi juga dari biaya hidupnya juga. Apalagi kalau kuliahnya udah kos ya, di luar. Kan selain biaya kuliahnya, ada biaya kos juga kan. Oke. Setelah itu nanti udah anak lulus, nikah. Kadang-kadang masih menjadi beban orang tua juga kan, biaya pernikahan anak di mana. Oke. Dan kadang-kadang kalau kita sudah punya income cukup, kadang-kadang kita juga mikir juga kan, ntar anak kita itu tinggal di mana ya? Nah, kadang-kadang kita juga pengen beliin anak rumah gitu ya. Kalau kita sudah mampu dengan rumah ada, ya. Itu misalnya berapa contoh-contoh tujuannya hidup yang biasanya muncul di orang yang sudah berkeluarga. Oke. Oke, ini kurang lebih ya. Yang kedua itu adalah untuk nambah income juga ya. Apakah saya udah punya nggak sih income tambahan untuk nambah penghasilan? Bisa dari sewa kos, bisa dari perkebunan, peternakan atau apapun ya. Terus yang berikutnya udah mulai mikirin ibadah ya kan. Bisa nggak sih naik haji atau umroh bareng keluarga rame-rame ya kan? Bisa nggak kita liburan atau ke kota lain, negara lain? Jadi udah mulai kebutuhan sekunder muncul di sini nih ya. Terus bisa nggak mulai bisnis usaha setelah tidak kerja lagi sebagai karyawan? Oke. Atau bisa juga kita melanjutkan sekolah lagi S2, S3 untuk melanjutkan karir untuk karir yang kedua, atau bisa karir juga setelah pensiun nanti ya. Dan yang mungkin tujuan yang paling mulia adalah ya tadi mungkin mulai tujuannya ibadah tadi ya. Kita bisa berikan wakaf, memberikan sumbangan dan lain-lain. Oke, karena persiapan akhirat kita. Oke.
Itu kurang lebih beberapa tujuan hidup yang muncul setelah orang-orang biasanya berkeluarga.